Hai semuanya, balik lagi nih sama channel Kang Ari. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dari kemarin Kang Ari selalu membahas tentang Korea, wabah virus, sampai film horor. Bagaimana kalau sekarang Kang Ari sedikit membahas film dari negara Jepang guys? Perfilman Jepang selalu identik dengan blue film atau film Ike Kimochi. Tetapi Kang Ari tidak akan membahas tentang perfilman tersebut guys. Kang Ari kali ini akan membahas deretan film romantis yang bisa membuat kalian kangen sama mantan. Guys, bukan itu maksudnya. Deretan film ini akan membuat kalian baper, nangis bombay, nangis kejar, nangis sayang, atau apapun lah itu namanya. Sebelum kalian balikan sama mantan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga petik itu lonceng biar setiap Kang Ari upload, mantan kalian muncul. Maksudnya video Kang Ari bakal muncul. One Week Friend. Film ini merupakan film live action yang diadaptasi dari serial manga dan anime yang sudah begitu terkenal di kalangan penikmat Jepangan di tanah air. Cerita di film ini sendiri tentunya tidak jauh berbeda dengan versi anime dan juga manganya. Di film ini dikisahkan seorang anak SMA kelas 2 bernama Yuki Hase yang suatu hari bertemu dengan seorang gadis bernama Kaori Fujiyama di perpustakaan. Yuki pun mulai mencoba untuk mendekati Kaori, namun kemudian menyadari bahwa sang gadis memiliki sifat yang begitu tertutup, dingin seperti es campur dan penyendiri seperti para Jonas. Belakangan, Yuki kemudian mengetahui ingatan Kaori tentang teman-temannya akan selalu hilang setiap hari Senin. Kenapa ya? Mungkin malas untuk upacara? Pantang menyerah, Yuki pun tetap berusaha untuk berteman dengan Kaori dan menjalani persahabatan dengan bertukar buku harian. Nah, di buku inilah mereka saling menulis pengalaman sehari-harinya selama seminggu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian nonton sendiri aja ya guys, biar ngerasain bapernya kayak gimana, oke? You'll Lie in April. Film ini merupakan adaptasi dalam bentuk live action dari sebuah anime dengan judul yang sama. Film ini bercerita tentang Arima Kousei yang merupakan seorang pianis dengan kemampuan memainkan piano yang amat baik. Suatu hari terjadi insiden di mana menyebabkan Kousei marah dengan ibunya dan menjadikan insiden terakhir dirinya dengan ibunya. Setelah ibunya meninggal, Kousei mengalami trauma berat. Ia tidak bisa mendengarkan nada piano dan ibunya selalu menghantuinya setiap kali ia tampil. Ia pun tumbuh menjadi pria yang pendiam hingga ia duduk di bangku SMA. Suatu hari ia bertemu dengan Miyazono Kaori, yaitu seorang violinis yang mempunyai sifat berbanding terbalik dengan dirinya. Kaori cenderung berjiwa bebas dan berbuat sesuka hatinya. Kehadiran Kaori pun mengubah hidup Kousei berubah 180 derajat dari sebelumnya dengan kebebasan dan keceriaannya. Penasaran bagaimana cara Kaori merubah sifat Kousei 180 derajat? Kalian tonton sendiri aja ya guys. Hope Girl dan Black Prince. Penggemar Yamaken tentu tidak asing dengan film yang satu ini. Film ini merupakan salah satu film Jepang yang tayang pada tahun 2016 silam. Secara garis besar, film Jepang ini menceritakan tentang kisah kehidupan cinta dan juga persahabatan anak SMA. Seorang siswi bernama Erika Shinohara merasa cemas karena dia tidak memiliki pacar. Dia takut teman-temannya yang semuanya telah berpengalaman dalam cinta tidak mau lagi berteman dengannya lantaran dia tidak punya pacar. Akhirnya Erika pun nekat mengambil foto seorang laki-laki yang tidak dia kenal dan mengatakan kalau itu adalah foto pacarnya. Untung aja bukan Kang Ari yang diambil fotonya. Namun naas nih guys, siapa sangka kegiatan ini justru membuat banyak masalah untuknya. Ternyata teman-temannya mengenali laki-laki di foto tersebut
Dan dari sinilah kisah cinta pura-pura antara Erika dan laki-laki yang dingin bak pangeran iblis itu dimulai. Untuk kalian para Jones, bisa kali ini dicontoh? ました。行きません。よーし、いい子だ。Orange. Film Orange ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Naho Takamiya yang secara tiba-tiba mendapatkan sebuah surat yang ditulis oleh dirinya di masa depan. Pertama kali ia menerima hal tersebut tidak mempercayainya, dan setelah beberapa kejadian yang dialami Naho sama dengan yang tertulis dengan apa yang ada di surat tersebut, akhirnya ia mulai mempercayai surat tersebut. Di dalam surat, semuanya sesuai dengan kejadian yang dialaminya, termasuk kedatangan seorang murid SMA pindahan yang bernama Kakeru Naruse, diperankan oleh Kento Yamazaki. Tidak hanya Naho, Sua juga ternyata mendapatkan surat yang berasal dari dirinya 10 tahun di masa depan yang akan datang. Kedua surat itu berakhir di satu titik, di mana Naho, Sua beserta dengan teman yang lainnya harus bisa menggagalkan rencana bunuh diri yang akan dilakukan oleh Kakeru. Plot pada film ini memang tidak terlalu rumit, bahkan untuk kisah cinta segitiga antara Naho, Kakeru, dan Sua. Kisah cinta segitiga pun selesai dengan Sua yang merelakan Kakeru untuk menjadi kekasih dari Naho di masa tersebut. Tidak hanya itu, walaupun plotnya sederhana, tapi live action dari Orange cukup mampu untuk menyampaikan pesan yang sama dengan anime dan manga dari Orange sendiri. Apakah Naho, Sua berserta dengan temannya berhasil menggagalkan bunuh diri Kakeru? Tonton sendiri ya guys. 言うなよ。なおって教えてくれてありがとう。 Heroine Shikaku. Heroine Shikaku adalah manga karya Mamoka Koda yang kemudian diadaptasi menjadi film live action dengan pemeran utama Kiritani Mirei, Yamazaki Kento, dan Sakaguchi Kentaro. Film ini dirilis pada 19 September 2015 dengan Hanabusa Tsutomu sebagai sutradaranya. Film ini berpusat pada Matsuzaki Hattori, seorang siswi SMA yang menyukai teman masa kecilnya sejak lama, Terasaka Rita. Hattori percaya bahwa lambat laun Rita akan memilihnya sebagai heroin dalam kisah hidupnya. Namun, harapan itu pupus ketika Rita justru mulai berkencan dengan Adachi Miho. Di tengah rasa sakit hati dan keputusasaannya, Hattori mulai didekati oleh Hiromitsu Kousuke, seorang playboy yang menaruh perhatian pada dirinya dan berusaha untuk merebut hatinya. Film Heroine Shikaku ini dibuat dengan menampilkan sisi humornya. Karakter mungkin dibuat mirip manganya, namun Hattori yang berwajah cantik pun harus menunjukkan muka jeleknya. Memang benar kata orang, film ini kocaknya dapat, romantisnya ada, greget lah pokoknya. Blue Spring Ride. Film ini bercerita tentang Futaba Yoshiyoko, seorang perempuan yang cukup populer saat SMP, namun memutuskan untuk menjadi tomboy saat memasuki SMA. Alasannya hanya karena jadi cewek cute itu akan dibenci oleh siswi cewek-cewek lainnya. Padahal kan Kang Ari suka cewek yang cute-cute itu. Namun demi mendapatkan teman, ia rela mengubah sifat dan penampilannya. Ia memiliki teman segeng yang sebenarnya agak menyebalkan. Namun, agar tidak makan sendirian, dibetah-betahin dah tuh berteman dengan mereka. Kalau Kang Ari mah, mending makan nasi padang aja lah. Nanti juga teman-teman pasti ngerubunin tuh, yakin dah. Tiba-tiba, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang cowok yang ternyata adalah orang yang ia taksir saat SMP. Kayak film Indo ya, ada tabrakan segala. Cowok itu bernama Kou Tanaka. Ketika SMP, Futaba dan Kou sempat berjanji akan bertemu di sebuah festival musim panas.
Namun pada hari itu, Kou menghilang tak ada kabar. Setelah bertemu kembali dengan Kou, Futaba menjadi tertantang untuk mencari tahu apa sih yang terjadi pada Kou selama menghilang. Kou yang dahulu adalah seorang cowok periang dan murah senyum, kini berubah menjadi cowok super dingin dan cuek. Tapi entah kenapa, menurut saya tipe kayak gini yang disukai sama cewek Jepang, karena jadi terkesan misterius ya. Apa sih yang terjadi dengan Kou selama ia menghilang? Untuk tahu lebih lanjut, kalian tonton sendiri ya. 俺のこと好きなの？ LDK. Film ini bercerita tentang Aoi Sora. Film ini bercerita tentang Aoi Noshimori yang tinggal sendiri di apartemen karena orang tuanya yang pindah dan Aoi yang tak ingin berpisah dengan teman-temannya. Aoi mempunyai seorang sahabat dekat bernama Moe dan jatuh cinta pada seorang pangeran sekolah bernama Kaguyama. Suatu hari, Moe dipermalukan oleh Kaguyama ketika menyatakan cintanya di depan umum dan membuat Moe patah hati. Karena tidak tega melihat temannya dipermalukan, akhirnya Aoi melabrak si pangeran sekolah itu. Bukannya malah memarahi Kaguyama, Aoi malah dibuat kaget oleh Kaguyama yang secara tiba-tiba mendekatkan diri padanya dan bertanya apakah dia juga akan menyatakan cinta padanya. Anjay, kegeran bet dah dia. Aoi yang kaget mendengar itu mendorong Kaguyama hingga jatuh tersungkur dan membuat kakinya terkilir. Dengan terpaksa karena kaki Kaguyama terkilir, Aoi menggendong Kaguyama ke rumahnya. Karena kelelahan selama perjalanan tadi, Aoi tidak menyadari kalau itu juga jalan pulang ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya karena saat sampai, Kaguyama menunjukkan rumahnya yang mana juga tempat tinggal Aoi. Betapa terkejutnya Aoi, ternyata Kaguyama adalah tetangga Aoi di apartemen tempatnya tinggal. Karena kaki Kaguyama terkilir, ia tidak bisa membersihkan kamar kosnya yang tepat di depan kos Aoi, sehingga Aoi terpaksa melakukan itu. Kaguyama pun memanfaatkan itu untuk menyuruh Aoi memasak untuknya. Saat memasak itu, Aoi begitu kaget karena melihat Kaguyama yang bertelanjang baju. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ini udah bertelanjang baju loh guys. Kalian nonton sendiri aja ya. Nah, itulah beberapa rekomendasi film Jepang romantis terbaik sepanjang masa yang wajib masuk ke list daftar tontonan kalian bareng gebetan, pacar, mantan, atau bahkan selingkuhan. Dari beberapa film di atas, mana nih yang membuat kalian pengen nonton filmnya? Ditulis di kolom komentar ya. 君の虜にな